Hai Budi Tirta yang dimanapun kalian berada, jumpa lagi sama aku Dewi di acara Rudet, Ruang Update Kita Semua. Nah, kali ini aku bakalan bahas kisah tentang Dwi Hartanto. Siapa sih dia? Yuk simak selengkapnya. Jadi, Dwi Hartanto adalah pria kelahiran 13 Maret 1982 di Dusun Santan, Kecamatan Wonorejo, Desa Wonorejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Nah, jadi pada tahun 2017, Dwi Hartanto berhasil membuat masyarakat Indonesia terkagum-kagum dengan segudang prestasinya yang luar biasa. Saat itu pula banyak sekali media yang memberitakan sosok dirinya sebagai the next Pak B.J. Habibie. Nah, disebut-sebut ia juga banyak mengikuti jejak Pak B.J. Habibie, mulai dari garis pendidikan sampai prestasinya dalam bidang antariksa. Nah, berikut aku bacain ya apa aja sih prestasinya. Yang pertama, menyelesaikan strata 1 atau S1 di Institute of Technology Tokyo, Jepang. Yang kedua, menjadi kandidat doktor di TU Belanda dalam Space Technology and Rocket Development. Yang ketiga, menjalankan aktivitas kampus sebagai perancang peluncur roket. Yang keempat, melakukan penelitian roket dan satelit dan telah diakui oleh pemerintahan Belanda. Yang kelima, menjuarai lomba dalam riset antar badan antariksa. Yang keenam, penerima beasiswa Belanda strata 2 atau S2 di doktoral di Technische Universiteit atau TU Delft, Belanda di Faculty of Electrical Engineering. Yang ketujuh, menjadi mahasiswa orang Indonesia satu-satunya yang bergabung dalam perancangan pesawat jet tempur generasi 6 dan satelit launch vehicle. Yang kedelapan, satu-satunya orang Indonesia yang diundang bergabung dalam ESA atau Badan Antariksa Eropa. Nah, itulah sederet prestasi gemilang dari Dwi Hartanto yang dibuktikan dengan banyaknya foto-foto dengan latar belakang peluncuran pesawat dan kegiatan antariksa lainnya. Ia juga pernah diundang langsung oleh Najwa Shihab dalam kanal YouTube-nya Narasi Newsroom. Di beberapa proyek satelit. Mulai dari situ saya kenalan sama orang-orang rank 1 ISA untuk involve di proyek-proyek yang lebih advance. Mulai dari situ mulai dipercaya untuk step by step sampai diampu menjadi technical director untuk proyek satelit. Dan dia juga pernah diundang langsung oleh Bapak B.J. Habibie. Dibuktikan dengan beredarnya foto Pak B.J. Habibie bersama dirinya. Habibie pernah ketemu ini. Saya kasih gambar ya, ini Dwi Hartanto. Iya, saya ketemu. Saya ketemu dia belajar. Iya. Dia belajar di Delft. Betul. Dia belajar di Nusantara juga. Dia menemukan sesuatu yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan. Wah, keren banget sih. Aku kalau ada di deket dia mindernya minta ampun. Itu otak atau apa gitu kan? Encer banget. Tapi nih guys, kalian tahu nggak sih, kita tuh jangan dulu bangga, jangan dulu minder sama semua prestasinya. Karena apa? Ternyata semua itu hanyalah kebohongan. Kebohongan dari seorang Dwi Hartanto. Iya, dia ngeprank satu Indonesia, bayangin aja. Aduh, nggak tahu sih. Kalian percaya nggak? Kalau misalkan nggak percaya, aku bacain deh apa aja kebenarannya. Jadi ya, yang pertama, Dwi Hartanto menyelesaikan S1 di Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta, Fakultas Teknologi Industri dan Teknik Informatika, bukan di Tokyo. Yang kedua, ia tidak pernah beraktivitas dalam perancang peluncur satelit, tapi tergabung dalam kegiatan roket mahasiswa. Yang ketiga, ia tidak pernah sekalipun melakukan penelitian roket dan satelit, melainkan dalam virtual reality. Nah, yang keempat, ia tidak pernah menjuarai lomba apapun selama menjadi mahasiswa. Yang kelima, ia tidak menerima beasiswa dari pemerintahan Belanda, melainkan menerima dari Kemkominfo Indonesia. Nah, dia juga tidak pernah merancang pesawat jet atau satelit apapun. Nah, yang ketujuh, bertemunya dengan Pak B.J. Habibie ternyata adalah negosiasi dia dengan Bapak B.J. Habibie. Dibuktikan dengan di video Pak B.J. Habibie tuh kelihatan bingung atas dasar apa sih dia diundang sama orang yang dia pun nggak kenal gitu kan. Yang terakhir, foto-foto yang mengenai kegiatannya merancang roket dan sejenisnya adalah hasil editan tangannya sendiri. Wow, parah sih.
Keren banget kan dia ngepranknya tuh, jadi nggak main-main gitu. Yang kalian tahu, kebohongan Dwi Hartanto itu ternyata terkuak oleh teman-temannya dan Profesor Deden Rukmana yang merupakan seorang ilmuwan sekaligus Ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia di Amerika Serikat. Nah, setelah namanya beredar banyak sekali di media-media, dia tuh langsung mengklarifikasikan kebohongannya. Ternyata bener, dia tuh bohong gitu kan, dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mas Dwi punya kesalahan, semoga orang-orang Indonesia maafkan semua. Duh, merinding banget sih aku ngedengar ceritanya gitu kan. Di awal kita kayak dibuat terkagum-kagum, terbang gitu sama segudang prestasinya yang luar biasa. Tapi di akhir kita dibuat kecewa sama semua kebohongannya yang gak kalah luar biasa. Kayak lirik lagu Utopia aja, kalian tahu nggak? Yang ku ajak kau melayang tinggi dan kau hempaskan ke bumi. Asik. Padahal ya, dia tuh nggak usah bohong juga udah keren banget kan, bisa masuk organisasi, jurusan, dan himpunan yang bergengsi, yang dimana cuma orang-orang yang otaknya encer aja yang bisa masuk ke sana. Kalau kayak aku sih boro-boro gitu kan, yang ketemu soal matematika aja udah kena mental. Aduh. Jadi bener sih ya kalimat kita tuh nggak kekurangan orang yang pintar, tapi kita kekurangan orang yang jujur gitu. Dari kisah ini dia tuh nggak jadi dirinya sendiri, melainkan dia tuh malah jadi mempermalukan dirinya sendiri gitu. Dan ujung-ujungnya dia pasti malah jadi bulian netizen Indonesia yang agung kan. Kalau kayak gini sih dia bukan jadi the next Pak B.J. Habibie, tapi the next Tio Novanto, sama-sama jago nipu. Itu ya para Budis di rumah, jadiin banget kasus dari Dwi Hartanto ini sebagai pelajaran untuk kita gitu, bahwa untuk menjadi kebanggaan negara yang gak harus dengan kebohongan. Jadi cukup jadi mahasiswa yang taat aja kita tuh udah membanggakan. Karena apa? Karena kita gak macem-macem dan gak merugikan orang lain gitu kan. Nah terus kalau misalkan kita emang ngerasa nggak punya prestasi, ya kita gali potensi sekemampuan sendiri, bukan malah cari sensasi nggak berarti. Gitu kan. Jadi ya kalau misalkan ini juga bisa jadi pelajaran buat semua media. Berita itu harusnya digali dulu kebenarannya, jangan asal ambil, angkat, dan edarkan, biar nggak ada lagi lah kejadian-kejadian kayak gini gitu. Jadi gitu ya teman-teman, kisah tentang Dwi Hartanto, si tukang prank paling jenius di negeri ini. Semoga jangan sampai deh ada calon-calon penerusnya. Kalau calon kepintarannya sih nggak apa-apa, tapi ya janganlah kebohongannya mah. Nah, semoga dari kisah ini kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam bersosial media. Buat teman-teman yang baru lulus sekolah SMA atau SMK, boleh banget nih yang mau melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi, karena di Unpi masih membuka pendaftaran untuk yang mau masuk kuliah ke sini. Yuk, hayu Kak Unpi.